Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FF Osaka Filmon Also Fellowship obrolan santai keluarga. Malam hari ini topik bahasan kita adalah mendukakan Roh Kudus yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Saya mohon Pak Herman untuk memimpin kita dalam doa, bisa ya Pak ya? Ya, Bu Ayu. Silakan Pak. Kami berdoa ya Bapak. Terima kasih atas malam hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama di Zoom meeting FVF ini. Kau urapi dan berkati Pak Elia yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan tentang Roh Kudus ya Bapak. Biarlah Roh Kudus itu juga yang menyertai Pak Elia, memberikan kekuatan, menyampaikan hal-hal kebenaran daripadamu. Kau juga memberkati setiap kami yang sudah hadir di Zoom meeting ini ya Tuhan. Memberkati Bu Ayu, Pak Samuel, Bu Sri, Pak Yuni Bale, Bu Kristina, sehingga kami mendapat berkat dari firman-Mu yang akan disampaikan dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya silakan untuk hambanya, Pastor Elia Yusak. Ya, selamat malam semuanya. Hmm, Ini sharingnya sudah kelihatan ya. Sudah. Ya. Oke, malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus, tetapi secara khusus kita belajar tentang satu pernyataan Paulus yang berkata bahwa janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang diambil dari Efesus 4 ayat 30. Nah, bagian ayat ini cukup menarik. Kenapa? Karena ada berbagai macam apa ya tafsiran mungkin kalau saya boleh katakan yang eh, mengakibatkan ada banyaknya salah persepsi gitu atau boleh dikatakan bukan salah persepsi tapi salah dalam memahami apa yang sebenarnya Paulus maksudkan dengan kata janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ya mungkin yang pertama muncul di dalam pikiran kita adalah uh, ya ini umum sekali ya. Roh Kudus yang notabene itu membimbing orang percaya, tinggal di dalam orang percaya, lalu kemudian uh, dikatakan dia bisa berduka gitu. Nah, lalu dalam konteks Efesus 4 ini tentang manusia baru memang sedang berbicara tentang perilaku-perilaku manusia lama gitu. Lalu entah kenapa tiba-tiba Paulus seperti melompat gitu, melompat narasi gitu ya. Jadi ketika dia berbicara soal manusia lama, terus kemudian berbicara tentang manusia baru gitu kan, tiba-tiba dia melompat ke topik Roh Kudus dan berikut-berikutnya. Sebenarnya kita membaca Efesus 4 ya, tapi hari ini kita akan lebih spesifik tentang Roh Kudusnya. Jadi kita akan sama-sama belajar. Oke, yang pertama saya akan bagikan ini. Oke, yang pertama adalah tentang beberapa tafsiran, bukan tafsiran, beberapa versi yang dalam bahasa Indonesia yang mengutip Efesus 4 ayat 30. Yang pertama terjemahan baru, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terus bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah menyedihkan hati Roh Kudus. Kalian sudah dimeteraikan dengan Roh, menjadi milik Allah. Roh itu juga merupakan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang bagimu. Lalu terjemahan sederhana Indonesia berkata,
Itu jangan sampai cara hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati, karena Roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah, dan Roh Kudus juga menjamin keselamatanmu pada hari kita dibebaskan dari dunia yang gelap ini. Dari tiga versi terjemahan bahasa Indonesia, kita sebenarnya sudah bisa menebak kata mendukakan Roh Kudus itu uh, dimaknai lain atau diartikan lain itu menyedihkan hati atau membuat Roh Kudus bersedih hati. Nah, ini jadi sesuatu yang menarik gitu kan. Makanya saya memunculkan pokok masalah. Ada dua pokok masalah yang saya akan ajukan. Yang pertama, apa arti Roh Kudus berduka? Atau mendukakan Roh Kudus itu artinya apa? Nah, pokok masalah yang kedua, saya ya ini orang iseng mungkin ya. Roh Kudus berduka, artinya Roh Kudus sempat Roh Kudus yang notabene adalah Tuhan di dalam Tritunggal itu sempat mengalami bad mood gitu. Bisa ya Roh Kudus bad, dan bad moodnya ini gara-gara apa ya? Gara-gara perilaku ya gitu. Betapa hebatnya bisa mempengaruhi. Ini dua pokok masalah ya. Yang pertama tentang Roh Kudusnya sendiri, Roh Kudus berduka itu seperti apa sih maksudnya? Lalu yang kedua, apakah benar bahwa perilaku kita atau cara hidup kita, sama seperti tadi terjemahan sederhana Indonesia dikatakan cara hidupmu itu bisa membuat Roh Kudus bersedih hati atau bad mood gitulah kalau bahasa kekiniannya, ya kan? Nah, dari dua hal ini kita sama-sama lihat ya konteks yang secara luas di Efesus 4 ayat 30 itu diambil sebenarnya dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32 yang berbicara tentang perubahan hidup yang harus terjadi pada orang percaya, termasuk penghindaran dari perilaku lama yang berdosa. Nah, Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ini memang mengurai banyak hal yang berbicara tentang masa lalu orang percaya, disebut manusia lamanya, lalu kemudian seharusnya kita sudah tidak seperti itu gitu ya. Dan memang dalam pengajaran perjanjian baru, khususnya pengajaran Paulus, seringkali berakar pada perbandingan antara kehidupan manusia lama kita yang ditandai dengan perilaku bodoh, perilaku kebodohan, gitu, dianggap bodoh, gitu, hal-hal yang masa lalu itu, dan diharapkan memiliki pola perilaku yang baru yang diterima oleh orang percaya melalui pertobatan dan pembaptisan. Kenapa saya menyebutkan pembaptisan di sini? Karena beberapa ayat itu menunjukkan bahwa pembaptisan itu menjadi sebuah simbolik, ya, sebuah simbol titik balik orang bertobat dan dibaptis itu memiliki dalam hidupnya. Dia melakukan sebuah tindakan simbolik bahwa hidupnya menjadi sebuah kehidupan yang baru, mulai hidup yang baru gitu. Nah, ini memang mungkin agak terlalu jauh kalau kita mau membahas soal pembaptisannya, tetapi yang paling umum ya kita sebutkan dalam hal pertobatan. Pertobatan itu orang berbalik gitu kan dari jalan yang lama menuju atau melangkah kepada jalan-jalan yang baru. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, perubahan itu tampak sebuah transformasi total. Disebutkan di sana menjadi ciptaan baru, ya. Sesuatu yang dimunculkan sebuah teologi yang reformatif menurut saya. Ya, Paulus mengatakan bahwa kamu nggak lagi menjadi manusia lama, tapi kamu ini manusia ciptaan baru. Kalau di dalam Yohanes 4, ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, itu kan bicara soal lahir baru gitu kan. Nikodemus pun bingung gitu. Lahir baru seperti apa gitu. Nah, Paulus di sini memberikan sebuah informasi tambahan, bukan apa ya,
bukan hal yang asing gitu tentang lahir baru ini. Tapi memang kata lahir baru tidak diulang-ulang dalam perjanjian baru ya. Tampaknya hanya sekali saja ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus. Nah, yang sering kali kita baca atau kita lihat Paulus yang mengurai kata lahir baru itu dan kemudian memunculkan istilah baru, istilah teologis yang baru yaitu ciptaan baru, new creation, satu wujud ciptaan yang baru. Nah, ini mungkin kita nanti satu waktu bisa mengurai lagi tentang apa artinya ciptaan baru gitu. Mungkin perspektif kita ciptaan baru ya sekedar dari A ke B gitu kan, bentuk baru atau seperti apa. Tapi saya yakin Paulus punya perspektif ketika dia mencetuskan kata ciptaan baru gitu kan. Yang sedikit tampaknya berbeda dengan kata lahir baru. Gitu. Mungkin maknanya sama, tetapi bisa jadi Paulus punya perspektif yang berbeda, khususnya dengan sudut pandang latar Yunani yang kuat sehingga dia bisa teruskan sebuah atau sebuah statement atau sebuah pernyataan teologis tentang ciptaan baru. Nah, mungkin satu waktu kita akan bicara soal itu ya. Dan ungkapan ini sering digunakan untuk menggambarkan perubahan dari tidak lagi tidak lagi itu di perbuatan-perbuatan masa lalu, perbuatan manusia lama, tetapi sekarang, nah sekarang itu berbicara soal manusia baru. Lalu dalam Galatia 3 ayat 27 kita itu diajak untuk meninggalkan tabiat lama dan mengenakan tabiat baru. Coba kita lihat yang di Galatia 3 ayat 27. Ayatnya Galatia 3. Galatia 3 ayat 27 berkata seperti ini. Karena kamu semua yang aktif dalam Kristus telah makan Kristus. Makanya tadi awal katakan saya mencantumkan kata pembaptisan karena memang ada ayat yang memberikan sebuah gambaran bahwa orang yang menjadi manusia baru itu baliknya dikatakan dalam konsep perjanjian baru itu dimulai dari baptisan. Gitu. Ya ini perspektif dalam perjanjian baru. Kalau sekarang orang mungkin ngomong wah sudah dibaptis tapi hidupnya masih gitu-gitu saja ya itu praktek kekristenan lah yang keliling kita. Tetapi dalam Alkitab atau dalam cara berpikir Alkitab perjanjian baru, orang yang sudah dibaptis itu dianggap sebagai orang sebagai simbolik orang yang memiliki kehidupan yang baru. Nah, dalam Galatia 3 ayat 27 pembaptisan yang dilakukan atau pembaptisan yang dikerjakan oleh orang yang percaya itu seperti mengenakan Kristus. Hidupnya mengenakan Kristus gitu, kayak pakai pakaian baru gitu. Itu gambaran yang Paulus berikan dalam Galatia 3 ayat 27 sehingga jelas bahwa konteks secara luas kita lihat di Efesus 4 ini itu sedang bicara tentang perubahan orang yang percaya atau orang yang mengaku percaya itu semestinya menunjukkan dirinya menjadi orang yang berbeda, orang yang berubah, orang yang dikatakan orang yang baru, orang yang bukan lagi manusia-manusia yang lama, bukan lagi orang-orang yang tanda petik dikatakan bodoh gitu. Ya. Itu secara konteks luasnya. Nah, kita lihat teksnya. Teks Efesus 4 ayat 30 itu menggunakan kata lupeo ya dari bahasa Yunani dari akar kata lupe yang berarti sakit, pedih atau sedih. Ini bukan sedih, sedih atau berduka cita. Sorry, ini ketikanya salah. Nah, kata lupeo ini ternyata dipakai beberapa
banyak gitu di dalam banyak konteks gitu ya. Dan menariknya di tiap konteks-konteks yang dipakai itu hanya mengungkapkan sebuah perasaan, perasaan sedih, perasaan berduka, sedih sekali gitu ya. Saya ambil 3 contoh aja. Pertama yang di Efesus 4 ayat 30 ya, penulisan di sana secara interlinear saya lihat itu menggunakan lipete ya, sama ini lupe, lupeo, lipeteis itu sama. Jadi akar katanya sama, itu sedih, cuma nanti konteksnya yang berbeda-beda. Nah, itu diartikan berduka. Di Matius 14 ayat yang 9 menggunakan lipeteus, itu sedih. Nah, sedihnya di sini menarik. Di Matius 14 ayat 9, kita lihat ya. Matius 14 ayat yang ke-9. Ayatnya berbunyi seperti ini. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Ini bicara soal anak dari Herodes itu minta kepalanya Yohanes gitu. Jadi ada semacam kontradiksi di dalam diri Herodes gitu. Kayaknya Herodes berkeinginan hanya sekedar menghukum saja gitu kan. Butuh pencitraan juga, butuh posisi juga, mengamankan posisi, tetapi karena anaknya, anak perempuannya itu bilang minta kepalanya Yohanes gitu kan, ditaruh di atas nampan, di atas talam. Lalu kemudian hati Herodes itu dikatakan menurut catatan Matius, sedihlah hati raja. Dari sini kita melihat bahwa kata sedih yang dimunculkan oleh penulis Perjanjian Baru itu tampak seperti sebuah kontradiksi dalam hati atau sebuah perasaan galau, perasaan yang tidak nyaman yang dialami gitu oleh seseorang, sehingga dia digambarkan dia sedang bersedih gitu ya, sedang tidak menyukai kenyataan, menyukai apa yang sedang terjadi. Itu kesedihan. Nah, lupeo itu gambarannya juga seperti itu. Jadi sebuah kesedihan. Nah, ini mulai jadi titik terang ketika kita bicara Roh Kudus yang berduka, atau janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kita melihat tampak gitu loh, tampak sebuah gambaran kayaknya itu memang Roh Kudusnya galau gitu. Galau atau nggak tenang gitu dengan situasi itu, nggak nyaman dengan situasi itu. Nah, ini gambaran manusia kita ya, perspektif manusia kita untuk memahami Roh Kudus yang dicatatkan berduka itu seperti apa gitu ya. Ini salah satunya adalah tampaknya sedih itu sebuah perasaan tidak nyaman, sebuah perasaan yang galau gitu kalau bahasa kekiniannya. Lalu di Matius 17 ayat yang ke-23 kita lihat lagi. Matius 17 ayat ke-23. Oke. Dikatakan, dan mereka akan membunuh dia, membunuh Yesus, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ini berbicara soal Yesus mengungkapkan akan kematiannya kepada murid-muridnya. Jadi ketika dia menceritakan bahwa aku akan mati, gitu, aku akan diserahkan ke tangan manusia, gitu bahasa puitisnya, karena aku akan diserahkan ke tangan manusia terus mati. Gitu. Walaupun narasi Yesus dikatakan nggak apa-apa mati, tapi nanti hari ketiga aku akan dibangkitkan. Respon dari murid-murid cukup unik gitu loh. Mereka malah dituliskan sekali gitu. Eli PT Sans gitu kan. Mereka sedih sekali dalam gambaran yang saya temukan soal Eli PT Sans ini, sedihnya itu begitu memukul gitu. Istilahnya
kayak shock gitu, shock dan wah kok kayak gini gitu, kok tidak seperti harapan kami gitu. Walaupun sudah dikasih tahu nanti aku akan bangkit, itu mereka terlanjur shock, terkejut dan terlanjur apa ya, tidak terima dengan kenyataan itu gitu. Nah, ini gambaran yang kita bisa dapatkan juga tentang arti dari lupeo itu tadi. Sedih sekali. Jadi kayak terpukul gitu, terpukul dengan sebuah kenyataan yang harusnya kan nggak kayak gini gitu. Jadi mereka sudah punya ekspektasi, sudah punya harapan, tetapi ketika Yesus mengungkapkan aku akan mati, walaupun aku akan dibangkitkan lagi, tetapi otak yang ada di dalam pikiran murid-murid itu kata matinya lebih lebih besar gitu kan. Karena saya baru saja belajar tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Jadi orang-orang Yahudi itu berharap Mesias, berharap penyelamat itu sosok politis gitu. Orang yang akan memimpin bangsa Yahudi, bangsa Israel yang sedang terjajah itu menjadi seorang pemimpin yang menyelamatkan mereka dari penjajahan. Makanya kan murid-murid sempat juga kata nanti kalau engkau naik jadi raja, kami sebelah kanan sebelah kiri gitu. Ada yang berantem seperti itu karena ekspektasi, karena konsep yang ada, terus kemudian harapan yang mereka taruhkan dengan Mesias itu berbeda dengan pengertian Mesias yang kita pahami sekarang. Ya, secara Kristenan atau bahkan dalam konteks Perjanjian Lama, Mesias yang semestinya itu dipahami sebagai Mesias yang amat, tapi lebih kepada bersifat rohani. Tapi buat orang-orang Yahudi itu lebih bersifat fisik, lebih bersifat politis, lebih bersifat yang real. Makanya pada zaman Yesus sendiri, sebelum zaman Yesus ada banyak Mesias-Mesias palsu. Mereka bukan Mesias dalam konteks penyelamat yang secara spiritual tidak, tetapi mereka memang semacam apa ya, pahlawan-pahlawan bagi orang-orang Yahudi. Mereka diikuti oleh banyak orang, mereka dijadikan pemimpin karena harapan mereka adalah ada orang yang nantinya menyelamatkan bangsa Yahudi keluar dari penjajahan Romawi dan mengembalikan bangsa Yahudi kepada kejayaan kerajaan Daud. Nanti satu waktu kita juga akan bahas itu lagi, soal Mesias dalam Perjanjian Lama. Menarik sekali, karena ada dua konsep ya, yang sampai hari ini, konsep itu dipegang sama orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, makanya ya ini agak nyimpang sedikit. Makanya ketika kemarin konflik Israel itu, orang-orang Yahudi ya tutup mata dengan apa yang sedang terjadi karena di dalam keyakinan mereka, di dalam konsep mereka itu mereka punya sebuah pemikiran akan mendirikan kembali kejayaan kerajaan Daud, dan dalam seluruh konsep itu berbicara soal Mesias. Nah, kata Mesias yang sama dalam perspektif Perjanjian Lama atau perspektif kekristenan itu digenapi dalam Yesus. Dalam Yahudi tidak ada. Dalam Yahudi itu secara politis atau sosok yang menyelamatkan mereka menyelamatkan, membebaskan mereka dari aniaya, dari penjajahan dan dari segala macam. Nah, makanya murid merasa sedih sekali ketika Yesus berkata, aku mati, aku akan diserahkan dan aku akan mati. Mereka seakan-akan mengabaikan Yesus yang akan bangkit lagi. Nah, dari konteks cerita ini atau narasi ini, wajar ketika Yesus mati tersalib, murid-muridnya bubar semua. Kenapa mereka bubar semua? Ya mereka bilang Mesiasnya sudah selesai. Sudah tidak ada. Mereka sampai tanda petik ya, melupakan bahwa Yesus akan dibangkitkan. Mereka nggak memahami konsep itu. Selain pada masa itu juga ada orang-orang Saduki yang mengajarkan kepada bangsa Yahudi bahwa nggak ada kebangkitan. Jadi umat gitu ya, jemaat atau orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi itu mendapatkan pengajaran-pengajaran baik dari Farisi maupun dari Saduki. Sehingga mereka juga nggak punya konsep tentang kebangkitan. Makanya ketika Yesus ngomong soal kebangkitan ya
kami harus nunggu siapa lagi? Itu dalam konsep murid-murid, makanya mereka sedih sekali. Bahkan Yohanes Pembaptis, Yohanes yang membuka jalan bagi Yesus itu sampai bertanya, engkaukah Mesias itu atau kami harus nunggu yang lain? Gitu. Itu konsep-konsep yang ada di dalam bangsa Yahudi pada saat itu yang menjadikan mereka tidak bisa cepat tanggap kalau saya bilang ya, cepat uh, cepat tanggap dan secara tepat menafsirkan atau mengerti, memahami tentang Mesias, tentang Yesus sebagai Mesias. Bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi menolak tentang Yesus. Nah, dari gambaran inilah kita baru ketemu kata elipetesan. Sedih sekali karena ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Harapannya gugur, dikecewakan. Makanya ngalami sedih sekali. Nah, dari tiga ini saja kita sudah bisa melihat kata duka, kata sedih, kata lupeo itu punya aspek-aspek emosional yang cukup dinamis. Ada yang berduka sebagaimana kita berpikir tentang berduka ya kan satu rasa sakit gitu kan. Ada yang sedih karena apa? Dia berpikir yang lain tetapi ternyata yang kenyataannya seperti yang membuat dia harus mengambil keputusan yang berat gitu, yaitu yang di Raja Herodes itu. Ada juga yang sedih karena merasa kecewa karena dengan keadaan yang mereka harapkan tidak terjadi. Itu dinamika dari kata lupeo tadi, lupe. Nah, jadi kata lupe ini itu merupakan kata kerja aktif yang menyatakan kesedihan dan salah satu yang lain adalah penyesalan. Konteks penggunanya dalam Alkitab itu bernuansa emosional yang menggambarkan perasaan kesalahan yang mendalam karena dikhianati, ditinggalkan oleh pasangan atau oleh kekasihnya atau yang dikasihnya. Saya waktu mengurai kata lupeo lihat di Strong itu saya kaget, wih, segitu dalamnya ternyata kata sedih ini. Saya nggak angka mungkin kita hanya menerima kata berduka gitu aja atau sedih begitu saja. Tetapi aspek yang dimaksudkan ternyata ini kaitannya sama pasangan, orang yang dikasihi terus kemudian merasa terkhianati, merasa ditinggalkan, merasa dikecewakan gitu. Ini aspek yang mungkin selama ini tidak pernah kita lihat gitu. Bagaimana Roh Kudus itu berduka itu sebagai sebuah bentuk bahwa dia merasa kekasihnya kita orang-orang percaya itu mengkhianati tanda petik atau meninggalkannya, dan itulah arti kata berduka kita baca dari Efesus 4 ayat 30. Nah, kata lupe ini itu sebenarnya berasal dari sebuah mitologi Yunani. Lupe itu adalah roh wanita yang mempersonifikasi rasa sakit. Jadi dalam mitologi Yunani ada Dewi, Dewi Lupe. Itu berbicara soal sakit, kesedihan, dan penderitaan. Makanya kata lupe itu diambil dari sini. Paulus menggunakan konsep Yunani lupe ini. Nah, sementara lupe adalah salah satu dari algea. Ya, ini bicara sedikit soal latar belakang kata ya. Nah, algea itu ada 3 roh sebenarnya tentang rasa sakit. Jadi buat orang Yunani untuk menggambarkan sakit itu, mewujudkan, mempersonifikasikan rasa sakit itu dimensinya banyak. Nah, dari dimensi yang banyak ini, mereka mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama lupe, yang kedua akos, yang ketiga ania. Kalau akos mewakili penderitaan dan kesulitan, ania itu mewakili kesedihan dan duka. Nah, dari 3 dewi-dewi ini,
itu turunan dari Dewi Perselisihan atau Dewi Pertikaian. Eris. Eris itu Dewi Perselisihan. Oleh karena perselisihan, oleh karena konflik, oleh karena pertikaian yang terjadi, maka muncullah rasa sakit, sedih, penderitaan, muncullah kesulitan, muncullah duka, muncullah kesedihan. Keren ya konsep berpikirnya orang Yunani pada zaman itu. Walaupun ini dijadikan mitologis gitu ya. Jadi dari perselisihan, dari konflik memunculkan rasa sakit, kesedihan, terus kemudian penderitaan, kesulitan, duka gitu. Ini gambaran dari konsep Yunani kuno. Kalau kita kembali ke akarnya soal tadi konflik, artinya ketika pernyataan Paulus berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Itu kalau secara literal, secara sederhana kita memahami sesuai dengan gambaran Yunani kuno ini, kita akan melihat gini, jangan kamu bertikai, jangan kamu melakukan sebuah perselisihan dengan Roh Kudus. Lah, lucu jadinya. Kok bisa kita bertikai sama Roh Kudus? Kok berselisih dengan Roh Kudus? Kok bisa kita bikin konflik Roh Kudus? Sebenarnya apa terjadi gitu? Apakah Roh Kudus yang berkonflik dengan diri sendiri atau Roh Kudus berkonflik dengan orang-orang percaya atau gimana gitu? Ini hanya gambaran saja, tetapi itu membuat semakin jelas melihat kata berduka itu dimensinya sebenarnya ada sebuah hubungan yang rusak, ada sebuah hubungan yang sedang bermasalah gitu. Ya, saya menambahkan ada Pentus, sosok Yunani yang lain yang mempersonifikasi rasa duka. Tapi kita kembali ke soal tadi. Jadi Roh Kudus berduka itu digambarkan sebagai satu situasi konflik, satu situasi yang tidak nyaman, satu situasi yang seakan-akan ada perselisihan gitu, antara Roh Kudus dan orang-orang yang dikasihinya, yaitu orang-orang percaya. Nah, itu gambaran soal berduka aja. Nah, kita mulai lihat dari konteks dekatnya. Efesus 4 ayat 30 ya. Di konteks dekatnya di ayat 29 itu dikatakan di sana kita lihat Efesus 4 ayat 29. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kalau perkataan kotor ini menggunakan kata sapros, ya, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak mendatangkan berkat, gitu istilahnya. Nah, kalau dikait dengan situasi Roh Kudus tadi, Roh Kudus yang berduka tadi, secara konteks dekat itu kita mendapatkan gambaran gini. Ada orang-orang percaya yang wataknya itu ditunjukkan dari perkataannya. Ini konteks dekat ya. Jadi bagaimana kita memahami bagaimana si Roh Kudus berselisih dengan orang percaya, ternyata ada orang-orang percaya yang wataknya tidak berubah, watak lamanya itu ditunjukkan dari perkataan-perkataannya. Gambaran yang paling jelas itu di Matius 12 ayat 33 sampai 34. Di sana dikatakan dari keluar. Aslinya orang itu gimana gitu. Itu saya mengistilahkan sendiri. Matius 12 ayat 3 sampai 34. Atau di
disebutkan perkataan kotor itu, sapros itu juga mengandung mengungkapkan perkataan-perkataan yang sia-sia, omong kosong, ngomong sembrono. Nah, di Efesus 5 ayat 4 di sana lebih jelas lagi soal perkataan-perkataan yang sia-sia seperti apa, perkataan yang tidak membangun itu seperti apa. Nah, ini kita harus bisa bandingkan bahwa yang dimaui oleh Roh Kudus itu adalah perkataan-perkataan motivasi. Makanya di Efesus 4 itu kan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia gitu kan. Artinya yang dimaui oleh Roh Kudus itu kita mengungkapkan kata-kata motivasi, ucapan syukur, kata-kata yang membawa berkat, kata-kata yang kalau mau kontras ya, memenuhi apa yang dia perlukan gitu. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang tepat gitu. Kan ada kita kalau ketemu orang itu, kita ngomong sesuatu yang ternyata perkataan kita itu justru menghidupkan orang itu, tanda petik menghidupkan. Gitu ya. Saya pernah beberapa kali ketemu yang saya secara tidak sadar gitu, saya tidak sadar orang itu sudah hopeless gitu. Dan ternyata ketika saya menyampaikan hal yang sederhana aja, udahlah yuk ngopi sama-sama saya ngobrol-ngobrol gitu. Itu ternyata menghidupkan dia. Itu bukan kata-kata yang saya pikir ya sederhana, yang tidak 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 lalu rohani malah kan. Tapi ternyata itu justru menghidupkan dia bahwa dia diterima, dia ngerasa apa ada yang memperhatikan gitu. Dan saya nggak tahu tentang hal itu. Dan saya percaya itu pekerjaan Tuhan ya. Tapi saya mulai melihat bahwa perkataan kita itu bisa mendatangkan berkat, juga bisa mendatangkan kutuk gitu. Nah, Roh Kudus itu sedang berkonflik dengan orang-orang manusia lama yang mengaku percaya itu, tetapi wataknya melalui perkataannya itu tidak mendatangkan berkat, sia-sia, omong kosong dan sembrono gitu. Itu gambaran perilaku ya, gambaran-gambaran perilaku. Yang dia harapkan, yang Roh Kudus harapkan, yang muncul dari kita, yang muncul dari orang-orang percaya, yang ditinggali oleh Roh Kudus adalah ucapan-ucapan yang uh, penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan berkat. Bukan ucapan yang sok rohani gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi ucapan yang memang keluar dari ketulusan, ucapan yang memang bisa membangun orang lain gitu. Kan kita jujur saja, kita itu bukan orang yang tulus kok. Coba aja ada orang datang sama kita gitu kan, cerita soal masalahnya. Perkataan pertama yang paling sering kita ucapkan adalah ya nanti saya doakan. Kalau boleh jujur ya, kata-kata ya nanti saya akan doakan, itu kita nggak doain. Kecuali kita saat itu juga kita langsung doain. Gitu. Jadi mending daripada kita ngomong ya saya akan doakan gitu, mending kita duduk diam, dengerin aja dia mau ngomong apa. Gitu. Dia mau berat apa, kita terima dia gitu. Nggak usah sok rohani ya saya akan doakan, tapi ya aslinya kita nggak pernah mau mendoakan gitu. Ya itu contoh aja, nggak perlu dipikirkan. Tetapi coba refleksi sedikit lah. Kadang-kadang kita terlalu banyak munafiknya, terlalu banyak basa-basi yang rohani. Itu bukan yang saya maksud. Ya, semoga kita belajar untuk berkata tulus ya tulus benar-benar tulus gitu. Jujur ya jujur benar-benar gitu ya. Dan bisa belajar untuk memperkatakan perkataan-perkataan berkat gitu. Nah, yang berikutnya yang saya temukan itu menarik sekali. Kenapa? Karena ketika Efesus 4 ayat 29 itu dikatakan gini, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, saya sampai celing gitu kayak kata orang-orang itu mendapat rema gitu. Wih, artinya orang percaya itu dia pembawa kabar baik, dia pembawa Injil, dia pembawa kasih karunia, dia pembawa anugerah buat orang-orang, dia membawa kelegaan, dia membawa berita keselamatan bagi orang lain.
Nah, berapa banyak deretan kata-kata kita yang tidak membawa keselamatan bagi orang lain. Berapa banyak yang kita kerjakan itu tidak membicarakan soal Injil, tidak membicarakan soal kabar baik, bahkan banyak khotbah sekalipun tidak bicara soal kabar baik. Kalau menurut definisi Paulus, itu perkataan kotor. Kalau kita tidak membawa kabar baik, kalau kita tidak membangun orang di atas kasih karunia, kita sedang berbicara dengan perkataan kotor. Ini definisi yang Paulus katakan, yang dikatakan di ayat 29 ini. Dan akibatnya hal itu kita lihat di ayat 30-nya. Itulah yang mendatangkan kedukaan bagi hati Roh Kudus. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya uraikan skemanya. Jadi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu menyaksikan pekerjaan karya firman salib Kristus itu ada dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Nah, kalau hidup kita berisi seperti itu, artinya perkataan-perkataan kita meluap dengan pernyataan-pernyataan itu. Kalau di dalam hati kita ada kesaksian Kristus, artinya yang keluar dari kita itu adalah kesaksian Kristus, karya salibnya, karya keselamatannya, karya pembenarannya, karya anugerahnya. Itu yang meluap mestinya di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi skemanya sederhana. Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan dia menyaksikan karya Kristus dalam kehidupan kita sehingga yang tinggal di dalam diri kita itu meluap keluar, yang keluar apa? Kabar baik, yang keluar apa? Injil, yang keluar apa? Karya kasih karunia. Nah, ketika itu tidak keluar, maka yang terjadi konflik tadi, maka yang terjadi Roh Kudus berduka. Itu. Ini hanya penggambaran, mengilustrasi bagaimana konflik itu terjadi, bagaimana perselisihan itu terjadi. Yang mestinya kita menjadi saksi atas kasih karunia, saksi atas Injil, saksi atas karya Kristus yang keluar dari mulut kita, bukan itu. Inilah yang mengakibatkan Efesus 4 ayat 30 yang dimaksudkan oleh Paulus. Gambaran secara konteks dekatnya jelas. Jadi tidak sekedar perilaku-perilaku di Efesus 4 17 sampai 32 tidak hanya sekedar segala perilaku manusia lama saja. Kita lihat dari konteks kelihatan sekali kita bisa mendeteksi bahwa orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang menjadi penyampai kabar baik. Orang-orang yang menjadi saksi atas anugerah itu, saksi atas karya Kristus itu. Ketika dia menjadi saksi kebenaran, dia menjadi saksi kekudusan, dia menjadi saksi atas karya Kristus, maka secara tidak langsung perilaku hidupnya tentu akan menjadi orang yang berbeda. Perilaku hidupnya tentu akan menjadi manusia-manusia baru yang dideskripsikan oleh Paulus. Ini dari konteks dekat, jadi kita bisa melihat kenapa Roh Kudus berduka bukan sekedar oleh perilaku-perilaku, tidak, tetapi oleh karena kita tidak menjadi penyampai kabar. Itu salah satu yang definisi yang saya temukan. Itu yang menjadikan saya tadi katakan celing gitu. Wah, ini nih yang nggak ketemu ini saya ini. Selama ini kita ributnya soal menilai orang, wah perilakumu gini, enggak selamat kamu, enggak lahir baru kamu, enggak apa lagi lah gitu. Masih manusia lama. Nah, itu bolehlah kita mendefinisikan itu. Tapi itu masih terlalu luas karena tiap orang sih bisa berubah. Orang yang hari ini jahat, besok kita bisa temukan dia ketika dia bertobat, dia menjadi baik. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dia bisa menjadi baik. Jadi jangan menjudge orang pada saat ini. Yang bisa kita judge orang pada saat ini, apakah dia membawa kabar baik.
Itu yang menarik kan, tentang konsep menduga Roh Kudus yang selama ini mungkin jarang kita dengar ya. Kita lihat lagi konsep konteks dekatnya, dan inilah yang menjadi peneguhan buat saya. Peneguhannya gini, ayat 30 yang B, bagian yang B ya, yang 30A kan gini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Itu yang telah memeteraikan kamu itu bicara soal Roh Kudus Allah menjelang hari penyelamatan. Ada dua kata di sana, yang dua kalimat yang menarik. Yang pertama adalah yang memeteraikan kamu, itu berbicara tentang ikatan perjanjian yang sudah dibuat oleh Tuhan. Dan ikatan perjanjian ini bukan sekedar janji-janji seperti yang kita pahami, tidak. Makanya menggunakan kata meterai. Meterai ini satu simbol kerajaan, satu simbol kekuatan hukum yang kuat gitu. Perjanjian dengan meterai itu suatu simbol hukum yang kuat gitu. Makanya dikatakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu. Dan simbol itu nggak bisa dilepas, dicongkel itu nggak bisa. Diubah itu nggak bisa. Makanya dalam perjanjian baru konsepnya Roh Kudus nggak keluar masuk. Roh Kudus tinggal, dan tidak sekedar tinggal, dia memeteraikan. Di dalam hidup orang percaya, Roh Kudus tinggal, diam, dan memeteraikan. Terus kalimat yang kedua adalah menjelang hari penyelamatan. Artinya setiap orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, setiap orang percaya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, mereka semua sedang menantikan jaminan keselamatannya akan digenapi. Orang-orang yang penuh pengharapan ini adalah orang-orang yang pasti selamat. Bukan orang yang kayaknya selamat deh kalau percaya Yesus. Bukan. Tapi orang yang pasti selamat oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Sehingga jelas dari ayat 29 sampai ayat 30 ini sedang berbicara tentang Kristus yang disaksikan oleh Roh Kudus di dalam hati, di dalam hidup orang percaya. Berita kabar baik ada dalam hidupnya, dalam kataannya, dan itu menjadi tanda bahwa orang itu sudah termeteraikan. Orang yang termeteraikan, kita balik kata-katanya, orang yang termeteraikan oleh Roh Kudus, orang yang sedang menantikan hari keselamatannya atau hari penggenapan akan keselamatannya, orang yang sudah pasti diselamatkan, dia akan memberitakan kabar baik. Dan itu maksudnya Roh Kudus tinggal dalam hidup orang percaya. Kenapa kok tidak terjadi dan sehingga menjadikan Roh Kudus dikatakan berduka, itu baru kita nanti tahu ada apa sih sebenarnya. Roh Kudus itu menguduskan orang-orang percaya, dan sebagai tanda penyelamatan Roh Kudus yang dikatakan dia tinggal dalam orang-orang percaya, itu telah bekerja dalam hidup dan diri orang-orang percaya. Ini konteks dekatnya semakin menguatkan kita bahwa Roh Kudus itu sedang bekerja. Mari kita lihat makna dari teks ini. Efesus 4 ayat 30, Paulus menggunakan kata lupeo dalam konteks relasi antara Tuhan dan manusia, di mana Roh Kudus yang berduka itu memiliki perasaan yang mendalam ketika umat Allah hidup dalam dosa atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi gambaran ketika dia merasa terkhianati, dia merasa ditinggalkan, bersih gitu, jadi tahu, oh relasinya renggang ini, makanya dia bersedih, makanya dia kecewa, makanya dia berduka. Roh Kudus yang sebegitu maunya untuk intim dengan kita, itu tidak mendapati kitanya sedang
memiliki hasrat yang sama gitu loh. Makanya relasinya renggang, relasinya tidak sesuai. Nah, kata lupeo ini oleh Paulus digunakan dengan beberapa alasan. Yang pertama, alasan teologis ya. Di sini yang tadi saya katakan di awal, kenapa tiba-tiba di Efesus 4 ini Roh Kudus dari narasinya itu jumping gitu, melompat tiba-tiba bicara soal Roh Kudus di situ. Itu sebenarnya secara alasan teologis Paulus sedang menggambarkan tentang pribadi ketiga dari Tritunggal, bahwa Roh Kudus itu juga pribadi Allah yang memiliki perasaan, yang digambarkan memiliki perasaan, yang digambarkan memiliki emosional, gitu. Yang digambarkan juga sedang mengerjakan sesuatu, tidak sekedar penolong, penghibur, tetapi juga mengerjakan pekerjaan keselamatan itu dalam hidup orang percaya. Nah, terus kemudian kesedihan ini bisa bermakna ganda. Nah, ini yang menarik lagi. Yang pertama, orang itu sedih karena, atau Roh Kudus sedih, kita langsung ke Roh Kudusnya aja. Roh Kudus itu sedih karena perilaku dosa. Itu secara konteks luas yang tadi kita sudah urai ya. Banyak sekali manusia yang masih seperti itu, dan seperti itu. Sehingga dia ngerasa konflik gitu ya. Harusnya orang yang ditinggali Roh Kudus hidup kudus gitu kan. Tetapi kenyataannya tidak. Nah, itu kan mendatangkan duka. Harusnya orang yang dibenarkan itu hidup benar, ternyata tidak gitu. Harusnya seperti ini, idealnya seperti ini, tapi ternyata tidak. Itu kan konteks yang ada di dalam Efesus 4 gitu. Makanya Efesus 4 ayat yang ke bentar, ada yang menarik dari Efesus 4. Ayat yang ke-23 dan 24 itu digambarkan gini, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kesedihan ini timbul, kenapa? Timbul di dalam diri Roh Kudus secara emosional karena orang-orang ini dalam proses pembaharuannya itu belum mengenakan sepenuhnya manusia barunya. Makanya Paulus mengingatkan supaya kamu itu dibaharui dalam rohmu dan juga dibaharui dalam pikiranmu. Yang saya suka sekali ketika Paulus mengungkapkan dua pernyataan rohmu dan pikiranmu. Karena pengajaran gnostik ya, atau pengajaran-pengajaran yang ada mungkin terlintas gitu, itu hanya bicara soal roh saja. Oh, rohmu sudah lahir baru, oh kamu ciptaan baru, rohnya sudah diperbarui. Tapi Paulus juga berkata yang diperbarui juga bukan cuma rohmu, tapi juga pikiranmu. Ini mengingatkan kita akan Roma 12 ayat 1 sampai 3. Ya, dibaharui budimu, akal budimu, dibaharui pikiranmu. Itu bicara soal metanoia. Nah, Roh Kudus mau kita memiliki pemikiran yang baru. Roh Kudus mau kita dibaharui tidak saja roh kita, disegarkan roh kita, tetapi juga pikiran kita. Dan kemudian dikatakan mengenakan manusia yang baru, hanya kalau dicitrakan atau digambarkan ketika kita mengenakan manusia baru, orang di luar sana melihat bahwa kita tidak lagi menjadi orang yang lama atau orang yang dahulu seperti apa, tetapi kita menjadi orang-orang yang baru, gitu, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Ini terkait dengan 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Yang pertama, kesedihan itu bermakna kontras antara yang dimaui Roh Kudus dan yang terjadi sama orang-orang percaya. Yang kedua,
kesedihan itu terjadi karena sebagai empati atau sebagai belas kasih dari Roh Kudus yang melihat umatnya mengalami kesulitan dalam perjalanan rohani. Ya. Di Roma 8 ayat 26 itu dikatakan bahwa di sana Roh itu membantu kita untuk menyampaikan keluh kesah, gitu kan, yang tidak dapat diungkapkan. Paulus sedang menggambarkan gini, ada orang-orang rohani, ada orang-orang percaya yang bergumul begitu rupa untuk menginginkan hidupnya menjadi lebih baik. Ini gambaran ketika Paulus berkata di Roma 7, gitu kan. Yang aku inginkan adalah melakukan kehendak Allah, tetapi pada nyataannya aku melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang aku inginkan adalah berkenan kepada Allah, tetapi yang kukerjakan tidak seperti itu. Itu pergumulan Paulus di Roma 7. Dan orang-orang yang memang tulus, orang-orang yang memang memiliki kehidupan yang ingin mengarah kepada Tuhan, mereka mengalami pergumulan itu. Dan sebagai pihak yang tinggal di dalam hidup orang percaya, dia menyaksikan itu. Orang-orang yang bergumul hidupnya untuk menjadi lebih baik. Orang-orang yang bergumul dalam hidupnya untuk menjadi lebih benar di dalam kehidupannya. Jadi bukan berarti kita yang sudah dibenarkan itu menjadi lebih benar, tidak. Artinya mengungkapkan atau menyingkapkan kehidupan benarnya. Bukan berarti lebih kudus, tidak, tetapi menyatakan kekudusannya. Itu bergumul loh. Dan sikap Roh Kudus dalam kesedihannya, dalam kedukaannya, salah satu yang lain selain dia tanda petik kecewa, konflik yang terjadi itu, dia juga merasa empati dan berbelas kasihan. Ini yang saya dapati. Jadi tidak mesti Roh Kudus berduka itu karena perilaku saja, tetapi Roh Kudus juga berduka karena pergumulannya. Orang-orang percaya yang sedang bergumul, orang percaya yang sedang mengalami kesulitan dalam perjalanan spiritual mereka, itu Roh Kudus turut bekerja di sana. Roma 8 ayat 26. Ya, dia turut berdoa dalam keluh kesah yang tidak bisa tersampaikan. Gitu. Nah, kita juga akan lihat makna yang berikutnya. Efesus 4:30 itu bisa diartikan, ini umum ya. Umumnya adalah pikiran dan tindakan atau perilaku yang menolak kinerja kehadiran Roh Kudus yang menguduskan dan tinggal di dalam diri orang percaya. Ya. Sekali lagi, ini note-nya, ini tekanannya adalah bagi orang percaya. Kalau bagi orang yang tidak percaya, menolak kehadiran Roh Kudus, ya memang mereka nggak ada Roh Kudus, mau gimana lagi. Ya. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam hati dan hidup orang percaya, ada orang-orang yang ini istilah-istilah yang digunakan oleh Perjanjian Baru, gitu kan. Ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus menyatakan kesaksian Kristus di dalam hidup kita, paling gampang gini, ketika Roh Kudus ngomong dalam hati kita gitu, ayolah jujur gitu. Terus kemudian kita enggak lah, nanti kalau saya jujur nanti saya malah rugi, gitu kan. Ketika kita menolak kerja Roh Kudus itu mengakibatkan dia berduka. Gitu. Ini gambaran yang paling sederhana. Kudus yang tinggal di dalam orang percaya itu tinggalnya selama-lamanya. Jadi saya sampai menggambarkan kan, tadinya saya menggambarkan bad mood gitu kan. Tapi waktu saya terus mikir-mikir gitu, saya kadang-kadang menggambarkan ya ini gambaran karikatur lah. Saya mengimajinasikan kadang-kadang kalau kita terus-terusan menolak gitu kan,
itu Roh Kudus bisa jongkok di pojok. Ini gambaran saya saja. Ya, aduh, ini orang-orang yang mengeraskan hati lah gitu kan. Ya, kalau bahasa umumnya kan gitu, mengeraskan hati. Tapi dia nggak pernah meninggalkan, keren ya. Walaupun dia mungkin jongkok di pojokan, sedih gitu kan, berduka gitu, tapi dia nggak pernah meninggalkan ya, karena itu janjinya Tuhan buat kita. Dia nggak akan tinggalkan kita. Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Orang-orang percaya itu disertai Roh Kudus. Walaupun mungkin Roh Kudus didukakan dan tinggal di pojokan. Makanya tadi konsep atau perspektif kata duka itu bisa punya dua makna atau dua penggambaran. Bisa saja dia sedang kecewa dengan orang-orang yang dia harapkan atau orang-orang percaya yang harusnya melakukan kekudusan, dia kecewa. Tetapi di sisi lain, Roh Kudus itu juga sedang mengerjakan sesuatu sama orang-orang ini. Ini dua sisi yang luar biasa yang Roh Kudus sebagai pribadi yang tinggal di dalam orang-orang percaya. Jadi sekali lagi, kalau kita melihatnya bahwa orang dengan perilaku manusia lamanya itu menolak kinerja Roh Kudus, itu satu sisi ya benar, kita nggak bisa menyangkal bahwa kita bisa saja terus-terusan terjebak di dalam dosa, terus-terusan bergumul di dalam dosa gitu kan, terus-terusan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Itu bisa gitu. Kita masih manusia daging dan kita bisa terus-terusan bergelut dengan hal itu, dengan daging kita gitu. Tapi kenyataan bahwa dia tidak meninggalkan kita itu yang luar biasa. Nah, nanti kita akan ketemu kenyataan dia tidak meninggalkan itu, apain dia gitu. Yang pertama kita berpikir tentang pembaharuan budi ini, Roma 12 ayat 1 sampai 3 ya. Tadi kan dikatakan bahwa orang-orang yang diperbaharui supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu itu yang dikerjakan Roh Kudus supaya kita terus dibaharui. Jadi istilahnya kita punya konselor gitu loh. Kalau yang ketemu konselor itu selalu kan ini yang baiknya gimana? Aku sudah ngelakuin ini nih, aku sudah buat ini nih, aku salah ini, aku kacau ini. Nah, konselor itu akan memberikan pembaharuan budi buat kita gitu. Dia akan menunjukkan hal-hal yang baru, sisi-sisi yang baru yang tidak kita lihat, aspek-aspek yang baru yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan itulah yang dikerjakan Roh Kudus, memperbaharui pikiran kita. Sekalipun mungkin dia kecewa dengan apa yang kita kerjakan, tetapi dia terus bekerja dengan membaharui pikiran kita. Keren ya, saya pikir, wah, Roh Kudus karena dia tidak meninggalkan, dia lebih keras gitu. Kalau kita makin menjauh, dia makin mengejar. Kita makin kejeblos, dia makin ngangkat kita. Kita makin nggak karu-karuan. Dia makin kerja keras untuk membuat kita balik ke tracknya kita. Yang dikerjakan Roh Kudus. Kenapa dia tidak meninggalkan kita? Karena dia mau kita menjadi jauh lebih baik. Karena dia mau kita menjadi sebagaimana orang percaya itu. Iya, dia berduka. Iya. Iya, dia kecewa. Iya. Iya, dia sedih. Iya. Iya, dia ngalami konflik. Ngalami apa ya? Perselisihan gitu. Aku tuh maunya gini gitu kata Roh Kudus. Nah, kita kan jarang sekali kita bisa sejajar seringkali kita bertolak belakang malah dengan Roh Kudus gitu kan. Tetapi karena dia tidak meninggalkan orang-orang percaya, dia tidak berhenti bekerja. Kita nolak, dia kejar. Kita jatuh, dia buru-buru ngangkat. Itu yang dikerjakan. Bukannya kecewa terus ditinggalkan. Hati-hati kamu, mendukakan Roh Kudus gitu kan. Nanti Roh Kudusnya lari daripadamu. Roh Kudus meninggalkanmu. Tidak. Roh Kudus sekalipun, tadi saya katakan, jongkok di pojokan,
dia bersikap gitu. Ketika kita jatuh, dia cepat-cepat kejar kita supaya kita tidak tergeletak. Wis. Ketika kita menjauh dari dia, dia cepat-cepat mengejar kita kembali supaya kita balik ke tracknya. Walaupun dia dikecewakan, walaupun dia penuh dengan kesedihan dan berduka, tapi kinerjanya tidak berhenti. Salah satu yang pertama adalah dia memperbarui pikiran kita, membuat kita mengalami metanoia. Yang kedua, kalau kita bicara soal tolok ukur manusia baru, kita mengenakan manusia baru, mengenakan Kristus, gitu, dibarui pikiran dan roh kita. Itu yang mengerjakan juga bukan kita sendiri. Alkitab itu berkata gini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Artinya dia sudah mengerjakannya dan yang akan mengenakannya kepada kita. Manusia baru. Jadi istilahnya kalau ada baju baru gitu ya. Kita tuh enggak lah, nanti aku norak pakai baju itu. Tapi dia paksa, pakailah, nanti kamu ganteng gitu. Pakailah, nanti kamu cakep gitu. Dipaksa pakai pakaian baru dan yang mengerjakan pengenaan itu, yang mengenakan pakaian baru itu Tuhan sendiri. Kita nolak mungkin, kita nolak kekudusan, kita nolak kebenaran, kita nolak kehidupan yang suci, tetapi Dia yang mengerjakan itu buat kita. Dalam konfliknya, dalam keadaan kesedihannya karena apa manusia menolak, dia terus mengejar untuk mengenakannya. Saya baru saja dapat WA di grup dengan teman saya dan dia bilang gini, wah topiknya bagus gitu. Nah, pernah saya sharing soal itu dan saya ceritakan bahwa itu bicara soal seorang orang tua dan anak, hubungan orang tua dan anak. Dan saya dapat gambarannya gitu. Berapa kali kita orang tua ya itu nyuruh anaknya, ayo mandi, ayo makan. Anaknya kan bandel, lari lah, inilah alasannya banyak lah. Itu kan benar-benar orang tua ngerasa, aduh ini anakku ini gimana. Tapi orang tua kan tetap akan memelihara anaknya, nggak langsung dibuang anaknya. Gara-gara bisa nggak mau mandi langsung dibuang. Gara-gara nggak mau makan, sudahlah, nggak usah makan sekalian. Gitu, enggak. Kecewa, iya kecewa. Karena hal yang baik yang mau orang tua itu berikan kepada anak, itu nggak dilakukan sama anak itu. Ya itu kecewanya kerasa gitu. Tapi dia nggak berhenti untuk melakukan kebaikan demi anaknya. Dan gambaran itu yang saya dapatkan sama seperti yang dikerjakan Roh Kudus sama kita. Dia mungkin kecewa dengan kedagingan kita beberapa hari ini. Dia kecewa dengan perilaku-perilaku dosa yang kita sembunyikan bahkan. Nggak ada yang tahu, kita yang tahu. Dia kecewa dengan beberapa hal yang kita lakukan. Tetapi dia nggak berhenti. Bahkan dia nggak berhenti untuk percaya bahwa kita bisa menjadi anak-anak yang baik, bisa menjadi anak-anak yang membawa kabar baik. Kita bisa menceritakan anugerah itu. Orang yang dikejar oleh Tuhan, orang-orang yang dibela oleh Tuhan. Ini nggak bisa masuk di akal kita. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang mengecewakan kepada Tuhan, seringkali kan dibuang, ya kan? Orang-orang yang melakukan dosa seringkali dibuang. Orang-orang yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu kan dibuang. Satu sisi aspeknya ya, ada mengecewakan, menyakitkan, kalau bahasa rohani tidak berkenan, tidak layak. Tapi gara-gara Roh Kudus tinggal dan tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang percaya, Dia yang akan terus bekerja untuk menjadikan kita manusia baru. Dia yang mengenakan kepada kita manusia baru itu. Dia yang mengerjakan kepada kita ciptaan baru itu. Yang telah diciptakan
telah diciptakan menurut kehendak Allah. Bapak Ibu, hari ini mungkin menjadi titik balik kita untuk memiliki kesadaran Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita, yaitu kesadaran bahwa kita telah diciptakan menjadi manusia baru, bukan upaya kita. Ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, di sana Paulus berkata, sekalipun segalanya runtuh gitu ya, tetapi manusia batin kita dibarui dari sehari demi sehari. Kita mestinya jujur kok, kehidupan rohani kita tidak baik-baik saja. Tidak selalu kita ini orangnya spiritualis gitu. Ya seringkali mungkin tampaknya spiritual dan agamais gitu ya. Seringkali tampaknya rohani sekali gitu. Tapi dalam diri kita sebenarnya kita sedang bergumul dengan banyak hal, bergumul dengan dosa, bergumul dengan hal-hal yang tersembunyi dalam hidup kita. Tetapi percaya bahwa Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dia juga mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dia nggak berhenti menyerah. Dia yang tinggal mungkin jongkok di pojokan, tetapi dia yang bersegera juga untuk menolong kita. Nah, yang sering kali muncul di banyak hal. Terus gimana kalau kita terus mendukakan Roh Kudus, kan? Saya mau mengakhiri dengan pikiran-pikiran inilah. Wah, enak dong. Manusia ya orang Kristen atau orang percaya itu dosa aja terus gitu kan. Terus menerus mendukakan Roh Kudus saja, kan Roh Kudusnya nanti yang kerja gitu kan. Oke, secara negatif ya, secara negatif kita bisa melihat bahwa menolak kerja Roh Kudus itu berarti memang menolak kesaksiannya tentang Kristus, firman-Nya, dan karyanya. Juga kalau kita mau lihat ya secara internal ada orang-orang yang memadamkan roh, itu kan istilah perjanjian baru juga, mengeraskan hati, pikirannya rusak, tidak bisa diajar, tidak peduli Tuhan, hingga dapat membawa mereka pada penghujatan pada Roh Kudus yang tidak diampuni. Secara eksternal hidupnya bergelimang di dalam dagingnya, bergelimang di dalam dosa, terikat dengan belenggu-belenggu. Itu secara negatif dan kita sering kok biasa gitu. Kita biasa maaf kata menghakimi saudara-saudara kita dengan seperti ini, gitu kan. Kalau kamu terus-terusan melawan Roh Kudus, hati-hati kan. Ya secara negatif penilaian kita umumnya seperti itu. Gitu. Kesaksian perjanjian baru Alkitab kita juga mengatakan gitu. Tetapi konteks ini sebenarnya kalau kita mau telusuri lebih dalam, itu bicara sama orang-orang yang kalau boleh dibilang bukan orang percaya. Tidak ada orang yang percaya menginginkan Roh Kudus padam dalam hatinya. Tidak ada orang-orang percaya yang terus-menerus mengeraskan hati. Tidak ada orang-orang percaya yang membiarkan pikirannya rusak. Dan tidak ada orang-orang percaya yang tidak mau diajar. Zoom ini tiap hari ada. Bahkan sampai pagi ada. Kalau Anda menjadi orang-orang percaya, ada orang yang mau diajar, orang-orang yang mau belajar. Tidak ada orang-orang percaya yang tidak peduli Tuhan. Jadi ketika perkataan memadamkan roh, mengeraskan hati, pikiran rusak, tidak mau diajar, tidak peduli Tuhan, dan bahkan sampai menghujat Roh Kudus, itu sebenarnya definisi atau kriteria yang tepat buat orang yang tidak percaya, bukan pada orang percaya. Atau secara eksternal, tidak ada orang yang terus-menerus mau hidupnya rusak, terus-menerus mau dalam kehidupan yang berantakan. Tidak ada. Tidak ada orang-orang yang apalagi kalau ditinggali Roh Kudus di dalam hidupnya, dia bahkan dengan menyerah sekalipun dia akan berkata, Roh Kudus tolong aku, Tuhan tolong aku. Dalam kesemrawutan hidupnya, dalam keadaan yang berantakan sekalipun, dalam titik nadir hidupnya, titik batas kehidupannya gitu kan, yang terus bergumul dengan hal-hal yang
yang kotor, yang rusak, yang dosa itu, dia bisa berteriak, Roh Kudus tolong, Tuhan tolong. Dan yang tadi, kalau Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya, dia akan bersegera menolong. Kalaupun orang-orang yang tidak percaya ini berteriak kepada Yesus, dia akan seperti bapak yang melihat dari kejauhan anaknya yang mau berbalik kembali. Dia akan kejar anak itu. Dia akan rangkul, dia akan peluk, dia akan berikan yang terbaik buat anak yang rusak itu. Anak yang hilang itu. Ini yang dikerjakan Roh Kudus. Makanya mungkin ayat ini, ayat Efesus 4 ayat 30 ini yang sering sekali dibicarakan, apalagi dikatakan perilaku manusia itu bisa mempengaruhi Roh Kudus. Saya jadi bertanya-tanya. Seringkali yang muncul adalah ya penilaian-penilaian negatif. Bahkan menjadi tidak percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus itu bisa memperbaiki kerusakan apapun yang ada di muka bumi ini. Roh Kudus itu bisa bekerja kepada orang-orang yang merasa tenggelam di dalam lumpur-lumpur dosa, dalam lembah-lembah kelam yang mungkin bagi orang lain sudah tidak tertolong lagi. Roh Kudus masih bisa mengerjakan itu karena Dia Tuhan. Kalau dikatakan bagaimana kalau mereka terus-menerus berbukakan Roh Kudus? Saya akan balik. Bagaimana kalau Roh Kudus terus-menerus bekerja sekalipun dia dalam kondisi berduka? Bagaimana? Apa yang terjadi? Kenapa kok kita berpikiran negatif? Kenapa kita berpihak kepada Allah yang terus-menerus bekerja? Jadi kalau pertanyaannya, kamu jadi orang Kristen jangan terus-menerus menduga Roh Kudus. Sama seperti anak saya, selalu membalik perkataan saya. Dibalik gitu. Gimana kalau Roh Kudusnya yang terus-menerus bekerja? Gimana kalau terus-menerus Roh Kudus sekalipun dalam kondisi berduka, dia terus membela kita? Apa yang terjadi? Mari kita lihat secara positif. Kesedihan Roh Kudus tadi, aspeknya itu menunjukkan bahwa memang keberadaan dosa itu ada dalam hidup orang percaya. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa sebagai orang percaya. Ya. Tetapi kita pun masih bisa minta ampun. Ya. Ketegangan yang terjadi antara orang percaya yang sudah ditebus dengan kekudusan itu yang menyebabkan kesedihan Roh Kudus. Ya, yang menyebabkan dia berduka. Mestinya kita ditebus dan dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang terjadi bisa saja kita menjauh dari hal itu. Itulah yang menyebabkan kesedihan. Yang kedua, kehadiran Roh Kudus itu tidak pernah menyerah. Roh Kudus itu terus bekerja mendampingi, membimbing orang percaya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Menunjukkan kasih dan kesetiaannya yang tidak putus. Meskipun ada penolakan. Sekalipun kita mengerjakan hidup yang tidak sesuai kehendak Tuhan, Dia yang hadir dalam hidup kita tidak menyerah. Dia yang akan membawa kita kembali. Yang ketiga, Roh Kudus itu melakukan proses penyucian, kekudusan kepada kehidupan kita terus-menerus, berkelanjutan, tidak berhenti. Dia sabar, dia terus membimbing orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kemarin ya sedikit ekspos soal kata serupa ini. Itu dari bahasa Ibrani demut. Bagus sekali. Jadi ini kinerja Roh Kudus untuk menjadikan kita demut kepada Kristus. Demut itu memiliki sifat-sifat Allah. Mengembalikan kita memiliki sifat-sifat ilahi.
yang sudah pernah rusak oleh karena dosa. Dia pekerjakan itu terus-menerus dalam hidup orang percaya. Ya. Sekalipun memiliki kita mengalami penderitaan, mengalami apa saja, dia akan mengerjakan dalam hidup kita untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Yang terakhir, secara positif kita melihat ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dia menginginkan pemulihan yang penuh dalam kehidupan kita. Satu waktu, hari ini kita sempurna di pandangan Tuhan. Bukan karena kita melakukan kesemaan, tapi oleh karena kesempurnaan karya salib yang disematkan, yang dikenakan kepada kita. Hari ini kita benar di depan Tuhan, bukan karena kita melakukan kebenaran, tidak. Kita benar karena Kristus yang membenarkan kita. Hari ini kita layak, bukan karena kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin persembahan, rajin ini dan itu, tidak. Kita layak oleh karena anak domba itu yang melayakkan kita. Nah, kita menginginkan supaya kita kelak dalam perjalanan spiritual kita, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, mengalami pemulihan yang kita yang sudah jatuh dalam dosa, ditebus olehnya, dibawa pada kedewasaan yang penuh. Pemulihan yang penuh. Itu yang dia inginkan. Dan itu yang terus-menerus Roh Kudus kerjakan bagi kita, orang-orang percaya. Setiap kita menantikan kedatangan Kristus, kita sedang menantikan pemulihan sepenuhnya kehidupan kita. Jangan menyerah, jangan takut, dan kalau Anda sedang bergumul dengan banyak hal, percayalah, Roh Kudus yang mungkin lagi di pojokan itu, dia siap-siap menolongmu. Kalau kamu lari, dia lebih kencang larinya, mengejarmu dan mengembalikanmu kepada jalan yang dia inginkan. Kiranya kasih karunia Kristus melimpah dalam hidup kita dan kebaikannya lahir muncul dalam kehidupan kita dalam setiap hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan Bu Ayu. Amin. Terima kasih Pastor Elia untuk firman yang sudah disampaikan malam hari ini bagi kita. Thank you, Tuhan Yesus memberkati, Pastor. Terima kasih, Mak Hong. Kalau ada Bapak Ibu yang mau diskusi atau bertanya, silahkan. Pak Samuel, silahkan. Ya, Pak Elia, Ya Pak, saya minum ya Pak. ini mengenai Roh Kudus, apa yang Bapak maksud itu Roh Kudus akan menegur orang itu terus. Ya. Jadi misalnya dia sudah percaya, atau saya bilang dia pernah percaya, dia pernah dibaptiskan. Ya. Tapi sekarang kita sudah tidak tahu karena dia kembali ke kampung halamannya. Jadi kita tidak bisa kontrol lagi dia punya kehidupan. Ya, ya. Cuma kita sekali-sekali dapat informasi dari orang tuanya aja. Nah, jadi saya ingin tahu apakah, karena saya pernah dengar juga Pak Elia khotbah dari hamba Tuhan, dia bilang apalagi kalau sudah dibaptis, itu Tuhan tidak mungkin meninggalkan orang ini. Jadi pada suatu hari mungkin 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun kemudian kita baru bisa tahu hasilnya. Ya. Jadi dia kembali ke Tuhan. Apakah betul begitu Pak Elia? Ini sebenarnya saya sulit karena tidak bisa saya memvonis bahwa orangnya akan seperti apa karena memang tidak tahu konteksnya seperti apa. Saya juga ngalami Pak, ketika pelayanan di luar dengan orang-orang migran ya,
Itu mereka menjadi percaya di sana, terus kembali ke kampung halaman. Saya juga mendengar kisah-kisah mereka yang dulunya percaya, terus kemudian kembali ke kampung halaman gini. Terus pertanyaannya kurang lebih sama dengan Pak Samuel. Apakah mereka ini orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan atau bagaimana gitu? Kalau saya meletakkan kepercayaan saya pada apa yang saya lihat dan kenyataan, mungkin saya akan kecewa, Pak. Tapi ketika saya belajar untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, saya tidak tahu hasilnya seperti apa, tapi saya percaya Tuhan bisa bekerja. Ya, saya melepaskan kasih karunia, berkat, dan sukacita, serta damai sejahtera terjadi sama hidup orang-orang. Saya sudah tidak tahu bagaimana rimbanya. Yang saya tahu, Tuhan menyertai mereka. Itu saja. Ya, karena begitu Pak Elia. Ya. Apakah contoh ini yang saya ambil sama dengan penyelamatan? Kita pernah taburkan firman ke seorang teman, tapi dia belum percaya. Tapi kan selalu kita menyadarin bahwa kita hanya menabur kan, kita hanya menginjilkan dia, kenalkan dia ke Yesus. Iya, betul, Pak. Tapi dia mau percaya atau tidak kan itu kerjanya Roh Kudus kan. Iya, betul. Nah, jadi apakah akibatnya sama dengan yang kita sudah kenalkan Tuhan Yesus, walaupun sekarang dia belum percaya, tetapi pada suatu hari dia percaya. Dengan ada kesempatan gimana, mujizat gimana, Tuhan yang kerjakan, Roh Kudus yang kerjakan, akhirnya pada suatu hari kita temu dia sudah diselamatkan. Amin. Ya. Atau ini yang tadi saya contohkan, ini apalagi sudah dibaptis. Jadi sekarang kita tidak tahu dia ada di mana, kondisinya gimana. Apakah kita yakin Roh Kudus akan terus menegur dia dan menarik dia? Kalau kita mempercayai Roh Kudus yang bekerja, ya yang namanya percaya ya dilepaskan saja kepercayaan itu kepada Tuhan. Iya, karena saya pernah dengar juga waktu KKR, jadi ada hamba Tuhan mengadakan calling kan. Nah, callingnya suruh angkat tangan kalau siapa yang misalnya mau percaya malam ini juga mau terima Tuhan Yesus, angkat tangan. Tapi kan namanya kan hamba Tuhan calling. Jadi hamba Tuhan juga keluarkan kata-kata. Itu Roh Kudus sedang bekerja di hati engkau. Jadi janganlah engkau sekali-sekali menolak pekerjaan bisikan dari Roh Kudus. Karena kalau sudah selalu begitu, Roh Kudus tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan menghiraukan engkau lagi. Kalau kalimat yang terakhir itu mengerikan. Jadi gini, Pak. Kata keselamatan yang ada di dalam Alkitab kita itu kalau dalam bahasa Yunani kan zozo. Zozo itu sebenarnya punya dua perspektif, Pak. Perspektif yang pertama adalah dia seketika mengalami sebuah status yang baru, diselamatkan. Gitu. Jadi orang dari kondisi apapun dia diselamatkan. Gitu. Itu zozo yang pertama. Nah, ternyata orang Yunani ketika ngomong zozo itu tidak satu arti saja. Arti yang berikutnya adalah bersifat regeneratif atau bersifat berlangsung terus-menerus. Jadi makanya si Paulus ngomong kan mengerjakan keselamatan gitu. Bukan berarti orangnya itu belum selamat, tetapi dalam keselamatannya dia terus dikerjakan keselamatan itu atau keselamatan itu terus bekerja dalam kehidupannya gitu, Pak. Nah, dua perspektif ini sebenarnya kalau secara manusia lahiriah itu bisa dilihat
ketika orang lahir baru, maka hidupnya akan mengalami perubahan dari sehari ke sehari. Tetapi kita juga mendapati realitas orang yang mengaku dibaptis, mengaku lahir baru, tapi dalam kehidupan sehari-harinya kok tidak mengalami perubahan. Yang kita lakukan ada dua. Yang pertama, ya secara negatif kita akan berkata, wah belum lahir baru nih. Yang kedua, ya kita percaya menunggu Roh Kudus mengerjakannya sampai seperti apa. Kalau sampai titik akhirnya dia menjadi tidak percaya, ya berarti proses zozo yang terjadi di awal itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Itu lahiriah kita, manusia kita kalau menilai kan seperti itu. Ada penilaian yang seketika dan ada yang penilaiannya yang nanti-nanti. Gitu. Jadi sayangnya itu kita melihat pola kekristenan atau kehidupan kekristenan yang tidak seimbang sebagaimana idealnya, sehingga kita mudah sekali memberikan penilaian-penilaian yang justru lebih banyak negatifnya gitu. Nah, malam hari ini saya cuma ingin memperlihatkan gitu. Bahkan ketika kita berkata, ketika Paulus berkata jangan mendukakan Roh Kudus, saya ingin menunjukkan aspek yang lain gitu. Ini kan sudah kata negatif ya, mendukakan Roh Kudus, warning ya, sebuah peringatan gitu. Tetapi aspek yang lain, ternyata Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, sekalipun dia tertolak, sekalipun dia berduka, bersedih, dia tetap tinggal dan tetap mengerjakan sesuatu dalam hidup orang percaya. Dan kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu bagaimana. Yang kita bisa tahu adalah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Dan kita nggak ngikuti orang setiap hari, Pak. Nggak mantau orang juga setiap hari. Kita hanya tahu itu sekilas-kilas. Nah, kita seringkali menghakimi dari yang sekilas-kilas itu. Gitu. Kita nggak pernah tahu pergumulan orang, ketakutan orang, kesesakan orang. Kita hanya seringkali menilai dari yang sekilas-kilas itu saja. Nah, kalau kita kalau kita melihat hal itu, kalau saya secara pribadi, satu sisi mungkin ada waktunya saya menilai seketika, tetapi ada masanya di mana saya berkata, Roh Kudus, saya ingin lihat saya percaya engkau mengerjakan sesuatu sama orang itu. Mungkin saya nggak lihat, mungkin bahkan sampai akhir hidup saya nggak lihat, tetapi saya mempercayai engkau yang akan mengerjakannya. Jadi ya hidup manusia yang dinamis ini nggak bisa dinilai apalagi dari permukaan saja. Dan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan hati orang menjadi percaya itu bukan pekerjaan. Ya kita ini loh Pak. Jujur saja dalam kekristenan itu ada semacam ambisi gitu ya, kalau boleh dibilang. Ambisi kalau kita memberitakan Injil itu berapa banyak yang percaya, berapa banyak yang mengaku percaya. Ambisi untuk melihat gitu kan, wah orang lain diselamatkan gitu lewat pekerjaan saya, lewat pekerjaan pelayanan saya. Itu ambisi-ambisi yang ada dalam diri kita. Ya makanya seringkali kita jadi mudah untuk menilai, padahal belum tentu seperti itu nantinya, atau belum tentu seperti yang tampil di permukaan. Gitu. Toh pekerjaan itu kan pekerjaan di dalam hati ya, pekerjaan spiritual. Jadi ya izinkan aja Roh Kudus bekerja. Gitu Pak.